proses internalisasi nilai-nilai karakter itu tidak maksimal gitu. Jadi salah satu kegagalannya itu kalau menurut Tilaar itu adalah karena diajarkan jodoh yang baik itu adalah jodoh yang ditemukan di tempat perjuangan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus dimanapun Anda berada. Senang sekali Ramadan sudah jauh berjalan ya. Meskipun ada perasaan sedih, tetapi saya harap kita semua dapat menjalankan ibadah ini sampai akhir nanti di bulan Ramadan tetap stabil ibadahnya, kemudian ibadah-ibadah sunnahnya juga tidak menurun gitu ya. Dan seperti yang sudah di episode-episode sebelumnya bahwa Maliki Podcast punya edisi spesial, yaitu spesial Ramadan. Kali ini juga masih ada narasumber. Kali ini narasumbernya agak jauh dari pasca sarjana. Beliau adalah seorang dosen dan juga seorang kaprodi dari program pasca sarjana untuk program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Nah, mungkin Anda yang sekolah atau kuliah di pasca sarjana PGMI kenal beliau. Beliau adalah Ibu Dr. Samsul Susilawati. Saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Lancar ya puasa Ibu ya? Puasa insya Allah. Hijau-hijau Ibu tuh selalu ceria kalau saya bertemu dengan Bu Susi itu ya. Oke Ibu, kali ini masih di podcast edisi Ramadan dan seperti yang sudah kita diskusikan bahwa kali ini topiknya adalah puasa dan pembentukan karakter untuk anak gitu ya Bu, karena Ibu backgroundnya adalah PGMI. Mungkin kita berbicara pembentukan karakter anak MI atau SD gitu ya, tetapi juga akan berbicara tentang perkembangannya. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Ibu. Baik, terima kasih Mbak Farida gitu ya. Baik, luar biasa hari ini gitu ya, di bulan Ramadan gitu ya. Jadi memang gini, pendidikan karakter itu sesungguhnya ketika berbicara tentang karakter itu kita berbicara tentang pendidikan gitu ya, bahwa pendidikan itu adalah bagian hal yang terpenting untuk ruhnya sebuah peradaban itu ada dalam pendidikan. Nah, pendidikan itu ada dalam pembelajarannya, sehingga di dalamnya itu syarat dengan nilai-nilai karakter. Nah, dikaitkan dengan bulan Ramadan gitu ya, bahwa melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu kan kewajiban untuk seluruh umat muslim, sebagaimana sholat Idul Fitri, sebagaimana sholat fardu misalnya begitu. Jadi penting untuk dikenalkan sejak dini, di mana memang berpuasa itu mengandung hikmah untuk bisa menahan hawa nafsu, kemudian bisa mengendalikan diri. Bahkan Rasulullah pernah bersabda itu bahwa begini, ketika ada orang yang mau menjahili gitu ya, maka bilang bahwa saya sedang berpuasa gitu ya, bahwa dalam rangka untuk mengendalikan emosi itu. Kemudian memang kalau dalam teori pembelajaran atau dalam teori pendidikan bahwa karakter itu tidak bisa instan gitu ya, tapi butuh proses bagaimana nilai-nilai itu bisa terinternalisasi dengan baik kepada peserta didik. Ya. Kemudian bagaimana ya untuk membiasakan atau mengenalkan puasa Ramadan kepada anak-anak. Jadi kalau di jenjang pendidikan dasar atau sekolah dasar itu kan ada istilah, kalau di Merdeka Belajar itu ada fase A, itu kelas 1, kelas 2, fase B kelas 3, kelas 4, fase C itu kelas 5, kelas 6. Kemudian kalau dari sisi di awal-awal fase A misalnya begitu, bahwa kita perlu untuk mengenalkan sejak dini pentingnya berpuasa, bahwa kalau berpuasa itu atau bagaimana karakter religius atau kalau di Merdeka Belajar itu namanya profil pelajar Pancasila gitu ya. Kalau di MI nanti ada tambahan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Kalau di K13 yang kemarin itu dinamai dengan pendidikan karakter. Jadi kan sesungguhnya apapun mata pelajarannya, kalau di yang sekolah itu kan ada IPA, IPS, matematika, tapi sesungguhnya di dalamnya itu harus dikaitkan dengan karakter yang harus ditanamkan pada anak-anak ini. Nah,
ketika di bulan Ramadan ini, maka kan bagaimana kita sejak dini memberitahukan kepada anak-anak tentang bahwa salah satu kewajiban sebagai umat muslim itu adalah kita harus menjalankan puasa Ramadan gitu ya, bahwa puasa Ramadan itu dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, luar biasa. Permulaan ini berbicara tentang pendidikan karakter sampai berbicara tentang kurikulum. Jadi kalau kita berbicara pendidikan di Indonesia ya memang sudah dikonsepsikan untuk membentuk karakter ya Bu ya. Tetapi saya ingin bertanya Bu, jadi sesungguhnya pembentukan karakter itu dimulainya kapan ya? Kalau dari segi pendidikan ya Bu ya. Mungkin maksudnya kan kita juga berbicara tentang psikologi perkembangan. Apakah memang dari SD atau mungkin seharusnya sebelumnya gitu Bu? Jadi kalau gini ya, jadi segala sesuatu itu tidak bisa tiba-tiba kalau berbicara tentang karakter. Bahkan Tilaar itu pakar pendidikan itu menyebut begini, kegagalan pendidikan, kegagalan internalisasi nilai-nilai karakter atau kegagalan kenapa sih karakter kok tidak terbentuk di Indonesia itu katanya misalnya umat Islamnya terbanyak, jamaah hajinya selalu meningkat, tapi kenapa kriminalnya itu juga meningkat? Tinggi juga. Jadi harusnya kan ketika jamaah hajinya banyak, umat Islamnya banyak, itu kan kriminal itu kan semakin turun gitu ya. Itu ada sesuatu yang salah gitu, misalnya kenapa proses internalisasi nilai-nilai karakter itu tidak maksimal gitu. Jadi salah satu kegagalannya itu kalau menurut Tilaar itu adalah karena diajarkan, maksudnya itu harusnya tuh yang dominan itu adalah dibiasakan untuk anak-anak yang sekolah dasar gitu ya. Meskipun kalau di dalam ranah pendidikan itu kan ada kognitif, afektif dan psikomotor kan gitu ya. Itu ranah untuk bagaimana value, nilai-nilai religius, tanggung jawab itu terinternalisir dengan baik, maka kita kawasan itu yang menjadi objeknya. Tapi sesungguhnya kalau untuk anak-anak usia sebelum 13 tahun yang masih operasional konkret itu adalah di pembiasaan. Tapi kalau sebaiknya kalau didasari ditarik dari awal lagi gitu ya. Sesungguhnya kalau dalam Islam itu kan sebelum menikah pun itu ya kita kan harus memilih. Kalau di orang Jawa kita ada bibit, bebet, bobot kan begitu ya. Kalau ada semacam syair gitu ya. Sekarang itu masih misalnya kalau kriteria memilih pasangan itu misalnya ya dilihat dari apanya, mungkin fisiknya gitu ya, kecantikannya, kegantengannya, terus kemudian finansialnya, mapan atau belum gitu ya Bu ya. Mungkin hartanya atau itu ekonominya, terus kemudian keturunannya siapa. Kalau sekarang kan privilege gitu ya. Sebenarnya yang keempat itu adalah agamanya gitu. Ibaratnya kalau ketampanan itu kosong gitu ya, kemudian harta 0, kemudian keturunan 0, terus kemudian agama itu 1, sehingga kan jadi bermakna ketika agama itu di depan. Tapi kalau agamanya itu nggak ada, meskipun ganteng misalnya, meskipun secara ekonomi mapan misalnya, meskipun secara keturunannya dari keturunan yang bagus misalnya, tapi kalau agamanya itu lemah, itu menjadi kurang baik gitu, karena kosong nanti semua kosong semuanya, jadi sia-sia semua gitu ya. Sehingga memang agama itu menjadi hal yang penting untuk menjadi pertimbangan ketika di awal pernikahan, sehingga karena nanti pernikahan ini adalah awal mula bahwa keberhasilan pendidikan karakter itu tidak hanya dititipkan di sekolah, tapi bagaimana pola asuh di rumah, sehingga ada Al-Madrasatul Ula ibu itu adalah madrasah yang utama dan pertama. Artinya apa? Bahwa pola asuh di keluarga itu sangat mempengaruhi perkembangan internalisasi nilai-nilai, kemudian nanti dilanjutkan dia memilih sekolah gitu ya. Lah itulah yang menjadi penting. Kenapa pembentukan karakter ini tidak bisa tiba-tiba dewasa ya, dari sebaiknya ya memang dari awal konsepsinya, kemudian dari prenatalnya, dari kecilnya pola asuh orang tuanya, baru nanti di sekolahnya, sehingga nanti di dewasanya itu akan terbentuk menjadi
pribadi yang memiliki integritas, yang memiliki Oke. akhlak yang mulia seperti itu. Lebih gitu mudah ya. gitu ya Bu, kalau Iya, sudah anaknya udah lahir kemudian betul, memilih sekolah, itu kita lebih mudah kalau di awal persiapannya udah lebih siap gitu ya Bu. betul, betul. Nah mungkin ini nih pesan untuk para mahasiswa yang lagi galau karena belum punya jodoh, tenang saja karena masih ada waktu untuk teman-teman memilih tadi ya Bu ya, Betul. berikhtiar, karena Iya. ini juga akan memberikan pengaruh dalam pembentukan karakter tadi itu. Betul, dan ini saya pesan ya, jodoh yang baik itu adalah jodoh yang ditemukan di tempat perjuangan. Masya Di tempat Allah. perjuangan tuh di mana? Di kampus. Di kampus, di pondok Di loh. pondok, di masjid gitu. Iya. Jangan dikira mungkin saudara melihat teman-teman, kakak tingkat, adik tingkat tuh biasa-biasa aja. Karena apa? Di kampus ini banyak mutiara-mutiara yang berkeliaran. Tapi iya. begitu pulang, jangan langsung digosok dikira, sedikit langsung bersinar. Iya, jadi jangan ragu menentukan pilihan dari orang UIN sendiri. Oke, baik. Jadi tadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pembentukan karakter tadi juga bisa didasari dari pemilihan bibitnya juga Iya, gitu ya Bu ya. betul. Tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi. Oke, baik. Jadi bagus sekali tadi, sering kita abai kayaknya ya Bu ya, bahwa kayaknya mempersiapkan anak karakternya bagus tuh ya di sekolah. Padahal iya. ternyata sebelumnya juga harus kita Betul. siapkan. Iya. Nah, kemudian bagaimana sih ibadah puasa ini bisa merubah dan membentuk manusia menjadi insan yang berkarakter gitu tadi Bu. Kalau kita sudah mungkin disekolahkan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di bulan puasa ini kita kan juga punya tugas ya Bu sebagai Iya, ibu sebagai ya. ibu gitu ya. Jadi memang ada istilah gini. Jadi pembentukan karakter itu selain ada namanya keteladanan gitu ya. Kita kalau sebagai ibu gitu ya, saya sering memberitahu atau menasihati mahasiswa begini. Kalau dalam Islam itu kodratnya perempuan gitu ya. Ya kita itu perempuan. Iya. Nah, nanti kalaupun toh punya karir, tapi tugas utamanya itu ketika sudah menikah itu ya melayani suami, mendidik anak-anaknya, kemudian ya urusan karirnya. Tapi sesungguhnya yang utama itu adalah bagaimana mengelola rumah tangga ini dengan baik gitu ya. Artinya ke anak-anak gitu ya. Jadi sebaiknya ya memang ada namanya keteladanan gitu ya. Jangan sampai kita itu sering menyuruh gitu ya. Misalnya menyuruh untuk ayo sholat berjamaah, mari kita melaksanakan sholat tepat waktu. Tapi begitu adzan yang disuruh anaknya, ibunya tidak melakukan. Itu adalah hal-hal yang nanti tidak sinkron gitu ya. Jadi memang ya idealnya ya kita harus memberi contoh kepada anak-anak untuk bagaimana. Jadi bersama gitu ya, ayo kita sholat berjamaah, ayo kita sahur bareng, ayo kita sholat tarawih bersama. Karena vibe-nya itu berbeda. Kalau dalam pola asuh itu pernah gini, dalam bukunya Zakiyah Darajat ya, dalam perkembangan jiwa atau apa begini. Pola asuh yang mana sih yang bagus itu? Yang ayah ibunya selalu ada tetapi tidak memperhatikan, atau ayah ibunya yang tidak ada tapi di luar kota jauh tapi selalu memberi ngirim uang dan lain sebagainya. Ternyata hasil penelitiannya tuh yang bagus. Kalau yang ideal ya yang ada orang tuanya bisa dilihat dan memberi pola asuh dan memberi contoh keteladanan. Tapi kalau yang tadi kan pilihannya dari dua yang jelek ya, dua yang jelek, ada saja tapi tidak mendidik, sama yang hanya ngirimi makanan dari jauh kan begitu. Ternyata dari penelitiannya itu ada saja anak melihat ini untuk usia yang sebelum 9 tahun ya, yang masih operasional konkret atau praoperasional. Operasional konkret itu kan sebelum 9 tahun, kalau praoperasional itu sebelum 0 sampai 5 tahun gitu ya. Itu ada saja, itu bagian dari support system gitu loh. Sudah anak itu sudah tenang, nyaman, ada ayah, ada ibunya gitu ya. Oleh karena itu maka apalagi kalau kita bersama-sama begini, ayo kita sahur, kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini adalah momentum untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga nanti itu akan lama-lama mungkin terpaksa gitu ya, harus sahur, harus sholat taraweh, tapi jangan lupa kita itu
kita ajak bersama, bukan menyuruh ya, bukan menyuruh, kita ajak bersama, melakukan bersama-sama sehingga menjadi terbiasa gitu ya. Jadi memang sesungguhnya kalau kita berbicara tentang karakter itu adalah spontanitas yang muncul gitu ya, spontanitas yang muncul yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipahami oleh anak. Tentunya dalam hal ini adalah nilai-nilai yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Terutama kalau dalam puasa Ramadan ya kita memang harus membiasakan diri, harus dibiasakan. Kalau kalau anak yang masih kecil itu kadang memang latihan berpuasa dulu, tapi kalau sudah balik maka wajib bahwa puasa Ramadan ini wajib dilaksanakan. Ya kita buat untuk selalu bersama-sama melaksanakan itu sehingga menjadi terbiasa, menjadi pribadi yang sesungguhnya ketika berpuasa itu kan kita menahan hawa nafsu, kemudian kita ikhlas kan begitu, sehingga itu nanti akan tertanam dengan baik dalam diri anak dan itu akan melekat gitu. Oke, baik. Jadi menghadirkan diri orang tua ini itu sudah bagian yang positif gitu ya Bu ya, memberikan ketentraman, apalagi kita bisa memberikan contoh dan mengajak mereka, melibatkan mereka gitu ya Bu ya, itu ya. Oke, baik, luar biasa. Jadi daripada hanya sekedar dipenuhi semua kebutuhannya, orangnya jauh gitu, itu malah sulit ya Bu ya. Apalagi dititipkan mbah nih gitu ya. Artinya gini, sering terjadi justru ini terjadi kacau gitu. Kalau biasanya itu kalau nenek gitu, nenek atau kakek atau mbah gitu ya, memanjakan gitu ya, gitu sehingga anak itu jadi pola asuh itu kan ada pola asuh demokratis itu yang bagus, ada yang otoriter, ada yang permisif. Permisif itu terlalu dimanja, semua dipenuhi. Mbah itu biasanya begitu, sehingga anak itu dampaknya nanti susah ambil keputusan, ragu-ragu. Tapi kalau otoriter itu permisif, memang rendah diri gitu, rendah diri, takut. Tapi sesungguhnya yang bagus yang pola asuh yang demokratis. Sehingga memang sebaiknya kalau memang kewajiban untuk merawat anak itu sesungguhnya memang ayah dan ibu gitu loh, meskipun punya karir yang tinggi itu anak-anak gitu idealnya begitu gitu. Oke, baik. Oke, tadi ya, jadi ada otoriter, demokrasi sama permisif ya. Oke, permisif ya. Jadi kalau kita ketemu sama orang-orang dewasa yang susah mengambil keputusan, berarti di waktu kecilnya kita harus tahu, kita harus telusuri itu pola asuhnya dulu yang gimana permisif ya. Gitu. Oke, jadi baik. Memang itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu makanya saya tuh sering bahwa kalau lihat anak yang terlalu nakal atau terlalu rendah diri gitu, pasti kita cari ya apa sesungguhnya penyebabnya, background orang tuanya. Makanya kalau sekarang itu di Merdeka Belajar itu kan evaluasinya jadi kan ada assessment-nya itu kan ada pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana guru itu harus mendiagnostik bahwa muridku ini, di antara beberapa muridku ini background orang tuanya seperti apa, dari single parent atau atau utuh, broken home atau kemudian seperti apa, pendidikannya seperti apa orang tuanya, ekonominya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, sehingga nanti dikelompok-kelompokkan untuk memberikan treatment bagaimana agar pembelajaran itu berhasil, lebih sesuai gitu ya Bu ya, nggak dipukul rata gitu. Kan ya kasihan misalnya begini, sering terjadi misalnya kalau di MI itu kan temanya tentang binatang peliharaan, disuruh membawa binatang peliharaan. Ada 3 anak yang tidak membawa. Yang satu memang karena lupa, yang satu memang tidak punya. Yang satunya jatuh di jalan gitu, sehingga kelincinya lari gitu kan, sehingga datang di kelas kan sama-sama tidak bawa itu kan harusnya treatmentnya berbeda ya, perlakuannya. Betul. Kalau disamaratakan, dimarahi gitu kan jadi kacau itu mentalnya, karena misalnya satunya memang bukan kesalahan dia gitu ya Bu ya, yang satunya memang ibunya pergi ke pasar, single parent terus tidak punya, sehingga daripada tidak masuk maka dia masuk kelas. Sesungguhnya kan dia sudah punya nyali untuk masuk berangkat. Dari di situ kan pembelajaran harus tetap dilanjutkan tapi dengan treatment yang berbeda kan begitu. Jadi
apa namanya, pendidikan karakter itu memang sebaiknya gitu ya, untuk anak-anak itu dibiasakan gitu ya, meskipun ya kita diberitahu terus dibiasakan sesuai dengan perkembangannya. Artinya nggak cuma teori aja gitu ya Bu ya. Sering ya kita mungkin jadi orang tua kayak ini tapi ternyata tidak diiringi. Tidak diiringi. Baik Ibu, banyak sekali yang dibahas tadi. Saya rasa kayak jadi informasi-informasi tentang pendidikan. Tadi saya juga jadi banyak belajar juga dari Ibu. Nah mungkin yang terakhir ini Bu, bagaimana sih kemudian seberapa jauh pentingnya Ramadan ini dalam membentuk karakter gitu. Baik untuk anak, mungkin buat usia mahasiswa kan masih ini ya Bu, waktunya yang tepat untuk belajar karakter ya Bu ya. Iya. Bagaimana Jadi, Bu? Bulan puasa ini. Bulan puasa, iya. Jadi memang ini adalah momentum ya, vibe-nya Ramadan itu ya, vibe-nya Ramadan. Kalau apa namanya, biasanya itu kalau yang sudah dewasa itu, kalau dari segi kesehatan itu ya, Ramadan itu sangat berpuasa, bukan Ramadannya, berpuasa itu sangat bagus untuk kesehatan gitu ya. Kalau untuk remaja itu kan biasanya diet gitu dari segi apa namanya kesehatan gitu. Tapi kalau dari sisi ibadah itu kan ini apa namanya, kita itu menahan hawa nafsu, kemudian kita harus apa namanya, orang kalau menahan amarah itu kan ada nilai untuk jujur gitu ya, bahwa bisa merasakan empati. Oh ternyata rasanya tidak makan dan menahan lapar, haus dan minum, menahan haus, menahan lapar, menahan amarah itu bagian dari menjalankan ibadah puasa itu yang berdampak pada kita itu untuk bersabar, kemudian tidak meledak-ledak gitu, bisa menahan amarah misalnya begitu, sehingga ini itu perlu untuk seseorang itu memiliki kesadaran gitu ya, memiliki kesadaran sehingga ini tercipta dalam dirinya itu nilai untuk tidak mudah tersinggung gitu ya. Kalau sering kita temui kan, kalau di dalam ada nilai moderasi beragama, sebaiknya apa sih sesungguhnya yang ingin ditanamkan itu? Ya biar tidak terlalu ngiri atau tidak terlalu nganan. Terlalu ngiri itu katanya jadi radikal gitu ya. Terlalu nganan itu jadi ekstrim. Nah, kalau yang ke kanan ekstrim, yang kiri lebih apatis liberal. ya. Liberal gitu ya misalnya. Jadi memang ini penting sekali untuk membentuk diri untuk lebih sabar, untuk menahan amarah, untuk toleran gitu ya. Terus bisa merasakan bahwa sesungguhnya ada loh, kita tuh jangan boros, jangan membuang-buang makanan. Sesungguhnya banyak di luar sana yang susah untuk memperoleh makanan yang layak gitu. Sehingga kesadaran-kesadaran itu tumbuh ketika dia menjalankan ibadah puasa. Sehingga itu sangat bagus untuk mereka yang sudah usia mahasiswa gitu ya. Selama ini mungkin sukanya ke kafe, gojek, datang gitu ya. Jadi karena ya mungkin awalnya gitu ini adalah menjalankan kewajiban dan lain sebagainya. Tapi ketika ini sudah hari ke hampir separuh lebih ya menjalankan ibadah puasa ini, maka itu akan menstimulasi untuk bagaimana menahan amarah itu bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki akhlak yang mulia, yang sebagaimana tuntutan dalam pendidikan itu sesungguhnya menciptakan manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Bahkan sebuah peradaban, sebuah bangsa atau peradaban itu kan juga sangat tergantung pada akhlak SDM-nya yang memiliki akhlak yang mulia. Sehingga memang sangat relevan gitu ya, bahwa memang dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik itu akan menata, akan membawa pribadi ke arah yang lebih baik, lebih positif, untuk bisa menahan hawa nafsu, untuk bisa menahan amarah, untuk bisa empati, untuk bisa lebih legowo gitu ya, sabar dalam menghadapi apapun di dunia ini begitu. Baik, luar biasa. Jadi intinya ya, dan itu pun nggak bisa instan memang ya Bu ya. Butuh proses gitu. Nah untuk ini nih, jadi pembentukan karakter juga tidak bisa selesai di
sekolah aja Bu. Betul, berproses, iya. Mahasiswa ya. Betul, mahasiswa sampai dia dewasa Kita pun, sendiri iya. juga. Sehingga nanti itu memang gini, berkelanjutan gitu ya, berkesinambungan. Memang proses pembentukan itu ketika anak-anak, remaja, dewasa kan begitu. Kalaupun toh sudah dewasa pun itu perlu diulang-ulang agar itu tersimpan gitu loh, tersimpan dalam dirinya sehingga nanti perilaku yang dimunculkan itu sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Sehingga memang proses itu yang berbeda. Kalau kita membuat baju, membuat desain, membuat makanan itu bisa instan, tapi kalau pembentukan karakter atau pendidikan itu butuh proses gitu. Bahkan kalau menurut Saran Smaldino terus itu bahwa butuh 10 tahun, 15 tahun Iya, betul. untuk tahu hasil dari proses itu. Tapi memang fase yang dilalui, misalnya tadi kalau saya bilang di awal konsepsi, terus keluarga, sekolah, dari masing-masing jenjang itu seperti mata rantai. Kalau pola asuhnya bagus, pendidikan prenatalnya bagus, pendidikan dasarnya bagus, maka insya Allah itu dia akan di dewasanya pun itu akan memiliki pribadi yang memiliki integritas dan karakter gitu yang bagus itu. Dan itu adalah PR kita bersama ya. Misalnya kalau yang mahasiswa gitu ya, bagaimana dia menentukan pasangan gitu ya. Kalau kita sebagai ibu gitu ya, sebagai istri, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita membiasakan anak-anak kita itu untuk selalu menjalankan nilai-nilai yang sesuai dengan tuntutan dalam Islam misalnya begitu. Terutama kalau dalam bulan Ramadan ini ya kita buat untuk selalu bersama-sama menjalankan ibadah puasa. Mulai dari sahur, ibadah puasa, kemudian tarawih juga gitu ya Bu ya. Baik, luar biasa sekali, banyak sekali. Aduh, informasinya tidak hanya berbicara tentang Ramadan dan juga pendidikan karakter, tapi tadi dari segi pendidikan kayaknya Ibu sudah memberikan informasi yang banyak ya. Tadi dari kurikulum merdeka bahkan dan juga karakter. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih sekali sudah hadir di Maliki Podcast. Semoga informasi tadi ya, ini anak tarbiyah semoga bisa mengambil informasi ini ya, karena kayaknya nanti yang disampaikan sama Bu Susi adalah mata pelajaran yang ada di perkuliahan juga. Kayaknya harus serba diulang-ulang lagi untuk membentuk karakter dan menginternalisasi nilai-nilai positif itu tadi. Semoga Ibu diberikan kesehatan selalu, aktivitasnya lancar, dan saya juga akan menunggu Ibu hadir di sini lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Itu dia sahabat kampus. Semoga Anda bisa mengambil manfaat dari tayangan ini. Saya Farida, terima kasih, dan jangan lupa untuk saksikan terus Maliki Podcast atau spesial edisi Ramadan di episode-episode sebelumnya dan juga episode-episode yang akan datang sampai di akhir bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.